Assalamualaikum, salam dan bahagia. Sahabat tutorial IT dan informasi, pada kesempatan kali ini, admin ingin membagikan informasi tentang kabar baik soal tenaga honorer di Indonesia. Angin segar datang untuk para tenaga kerja honorer. Mereka tak akan langsung diberhentikan pada 2023. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANRB Cahyokumolo menegaskan kebijakan ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang ASN yang disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Tenaga honorer sekarang kesejahteraannya jauh di bawah UMR. Pemerintah dan DPR mencari jalan agar kompensasi tenaga honorer bisa setara dengan UMR, jelas Cahyo melalui keterangan resmi, dikutip Sabtu tanggal 11 Juni tahun 2022. Sejauh ini, banyak anggapan yang mengatakan bahwa pengangkatan tenaga non-ASN adalah perintah pemerintah pusat. Namun, Menteri Cahyo menjelaskan bahwa anggapan tersebut adalah salah. Sejak beberapa tahun lalu, rekrutmen tenaga honorer diangkat secara mandiri oleh masing-masing instansi. Tujuannya agar ada standarisasi rekrutmen dan upah sehingga tenaga non-ASN itu diharapkan dapat ditata. Dengan skema itu, pengangkatan tenaga non-ASN harus sesuai dengan kebutuhan instansi. Untuk mengatur bahwa honorer harus sesuai kebutuhan dan penghasilan layak sesuai UMR, maka model pengangkatannya melalui outsourcing. Yang saat ini statusnya honorer tidak langsung diberhentikan tahun 2023. Tenaga non-ASN tetap dibutuhkan, hanya saja pola rekrutmennya ke depan harus sesuai kebutuhan mendapat penghasilan layak, setidaknya sesuai UMR, kata Cahyo. Pemerintah juga mendorong tenaga honorer kategori 2 TEK 2, atau tenaga non-ASN lain untuk ikut seleksi calon ASN. Seleksi ini bisa diikuti oleh tenaga honorer melalui jalur calon pegawai negeri sipil CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK sesuai dengan pemenuhan syarat masing-masing individu. Sementara itu, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Alex Denny mengatakan, secara kebijakan kesepakatan penanganan tenaga honorer oleh pemerintah diatur dalam PP Nomor 48/2005 PP Nomor 43/2007 dan terakhir diubah dalam PP Nomor 56/2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Sejak 2012, pengangkatan pegawai non-ASN khusus pegawai honorer seharusnya tidak dilakukan oleh KLD. Bagi tenaga non-ASN yang memenuhi syarat menjadi CPNS atau PPPK, pemerintah mendorong agar mengikuti seleksi yang dibuka pada tahun ini, ujar Alex Denny. Demikian informasi singkat yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat buat rekan Bapak Ibu semua. Sampai jumpa.